keinginan untuk menguasai barang tersebut, tidak ada mens reanya. Nah, menurut saudara ahli, apakah di dalam TPPU, kalau pidana kan kita harus ya, tapi kalau di dalam TPPU pencucian uang yang disangkakan itu harus ada mens reanya nggak? Atau kalau orang nggak ada mens rea, terus bisa tiba-tiba dikenakan pencucian uang, pidana pencucian uang? Nggak bisa. Jadi memang tindak pidana asal itu adalah sebuah dugaan tindak pidana. Betul. Jadi bukan sebuah perikatan dalam konteks hukum perdata. Betul. Nah, jadi misalnya ada seseorang atau sebuah badan hukum lalu memberikan kepercayaan pada seseorang ya melalui akte bahwa itu adalah harta milik orang lain, milik si badan hukum. Iya. Jadi ada akte yang legal gitu diketahui oleh notaris. Betul. Nah, itu bukan tindak pidana asal. Bukan tindak pidana asal ya. Apalagi aktenya dipegang oleh si badan hukum, dia nggak mau ngambil di situ. Dan itu memang banyak terjadi bahwa dalam badan hukum itu harta memang dalam konteks badan hukum harus dipisahkan. Baik. Tetapi itu kalau tidak ada pemisahan itu persoalan administratif. Baik. Tidak bisa digiring ke dalam sebuah tindak pidana. Baik. Oke, hal lain lagi misalnya di dalam sebuah badan hukum. Badan hukum ini saya kadang-kadang ini sulit untuk mendapatkan pinjaman kredit di bank, Pak. Ya, kayak contoh saya law firm, kalau saya ke bank 99% pasti nolak. Ya, alhasil kita pinjam nama orang lain. Ya, pinjam nama orang lain untuk mengambil kredit tersebut. Tapi kredit tersebut hasilnya uangnya itu dipergunakan untuk si badan usaha, bukan yang namanya dipakai. Sedangkan cicilan dibayarkan oleh si badan usaha tersebut, Pak. Ya kan, karena kan beberapa badan usaha, Bapak mungkin kalau tahu perbankan itu sulit sekali, Pak, buat minta kredit. Lebih mudah kalau perorangan. Nah, itu kalau menurut Bapak, di mana orang itu juga tidak ada niat memiliki, jadi ketika uang itu cair dipakai untuk pembangunan gedung untuk si badan usaha. Tidak ada yang diambil. Nah, itu apakah merupakan sebuah tindak pidana TPPU atau memenuhi unsur pasal-pasal pidana TPPU-nya, Pak? Kalau kita kembali kepada doktrin dan asas, katakan tindak pidana itu atau stakbar itu adalah akumulasi dari perbuatan yang melawan hukum ditambah dengan sikap batin jahat atau actus reus plus dengan mens rea. Betul. Sikap batin itu sama dengan pidana. Betul. Jadi ada perbuatan melanggar hukumnya, kemudian ada sikap batin jahatnya. Betul. Nah, jika elemen itu tidak ada pada satu peristiwa atau satu perbuatan, maka dia tidak bisa dikategorikan sebagai tindak pidana. Jadi malah di dalam KUHP baru, Pak, itu di tingkat penyidikan, itu penyidik wajib membuktikan ada alat bukti tentang mens rea itu. Baik. Di tingkat penyidikan. Kalau yang di KUHP kita sekarang kan masih debatable ya. Betul. Apakah mens rea itu menjadi keharusan pembuktian keharusan itu. Betul. Walaupun ada penyidik-penyidik yang modern, dia buktikan karena jaksa nanya sikap batin karena dia akan buktikan itu. Tapi dalam KUHP baru, mens rea dari tingkat penyidikan tidak hanya wewenang hakim yang memeriksa, tapi juga penyidik wajib membuktikan itu. Jadi kalau satu ilustrasi yang Bapak sampaikan, itu sikap batinnya nggak ada. Betul. Maka kalau sikap batin tidak ada, jika salah satu unsur tadi tidak ada, maka dia tidak bisa digolongkan sebagai tindak pidana apapun, termasuk tindak pidana pencucian uang. Baik. Nah, kalau ada, Pak, dugaan tadi lagi dibalik lagi penggelapan atau undang-undang tentang badan usaha, Pak, di mana badan usaha itu membeli aset, tapi dia beli aset balik lagi menggunakan nama si orang nomini ini, karena nomini ini sebagai pengurus bank percaya sama dia. Nah, tapi barangnya itu contoh beli sepedanya dipakai untuk badan usaha. Ya, dipakai untuk badan usaha, beli mesin buat badan usaha, beli pabrik, beli gedung untuk dipakai buat badan usaha, beli makanan untuk menghidupi karyawan-karyawan badan usaha di situ. Apakah itu bisa
sekali lagi dikenakan sebagai mungkin mens rea atau pidana terhadap TPPU. Apakah bisa dianggap sebagai placement karena menggunakan nama orang lain ya yang bukan nama badan usaha itu, Pak? Kalau menurut Bapak, opini Bapak gimana sebagai ahli TPPU? Kejahatannya jelas ya. Iya. A sampai dengan Z. Iya. Kita harus checklist ya. Iya. Apakah ada bentuk perbuatan sebagaimana diatur pasal 2 ayat 1 tindak pidana asalnya. Baik. Ya, kalau A sampai dengan Z tidak terpenuhi, maka itu bukan tindak pidana. Oke, kita masuk misalnya penggelapan, ancaman pidana lebih dari 4 tahun. Betul. Ya. Nah, penggelapan itu kan juga ada unsurnya menguasai satu barang, ya. Betul. Menguasainya itu tidak dengan melawan hukum, tapi digunakan untuk kejahatan. Betul. Ya. Unsur itu terpenuhi enggak untuk dikatakan penggelapan? Penipuan juga demikian, ada bujuk rayu sehingga orang tergerak hatinya untuk menyerahkan barangnya. Baik. Nah, kita akan checklist dari tindak pidana asal itu. Jadi kalau tidak ada, itu berarti persoalan administratif atau persoalan perdata, bukan kewenangan saya untuk menjawabnya. Ya. Jadi SOP sebuah badan usaha, baik yang korporasi maupun yang non korporasi, memperkenankan itu, ya. Ada aturan mainnya, ada aktenya, ada hubungan hukumnya, dan jelas bahwa aset tersebut bukan milik perorangan, tetapi adalah milik dari badan hukum tersebut, maka itu bukan kejahatan asal sebagaimana diatur di dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang TPPU. Terima kasih ahli. Dari saya sudah cukup, mungkin dari rekan. Cukup. Kalau ada lagi, cukup. Kami cukup yang mulia. Dari permohonan itu. Baik, terima kasih yang mulia atas kesempatan. Terima kasih sudah hadir. Mohon penjelasan ahli terkait dengan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang ini memang luar biasa menarik sekali. Kita akan ditentukan secara berbeda, sebagiannya terkait dengan model penyidikannya. Di dalam undang-undang pencucian uang juga ada yang tertuang di dalam pasal 69. Udah masuk. Tinggal gimana dia jawab polisi aja. Pasal 69 ya, kalau boleh kami bacakan, mohon izin. Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Mohon izin ahli kiranya bisa dijelaskan terkait dengan pasal-pasal yang dimaksud. Pelaksananya itu seperti apa ya? Iya, itu dia tadi saya jelaskan bahwa mengacu kepada pasal 69 ini, ya, itu memang tidak perlu dibuktikan dalam konteks tindak pidana asalnya, ya, bisa sejalan. Tetapi ketika akan diambil keputusan tentang tindak pidana pencucian uangnya di dalam praktek, maka tindak pidana asalnya dulu harus diputuskan terlebih dahulu. Bisa juga dalam proses hukum simultan, ya, simultan artinya jaksa menuntut terdakwa dengan pasal tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uangnya, diperiksa bersamaan, lalu terbukti tindak pidana asalnya, lalu dihukum dengan tindak pidana pencucian uang. Itu. Tapi kalau di split, maka itu harus ditunggu dulu dalam tandemnya. Ketika di split itu adalah catatannya, maka harus ditunggu. Ketika tidak di split, bisa sejalan. Hakim akan membuktikan tindak pidana asal PPA-nya. Apakah boleh dikatakan dari penjelasan ahli tadi dalam proses penyidikan antara TPA dengan TPPU-nya bisa berjalan secara beriringan? Kalau dalam penyidikan bisa. Ya, dalam penyidikan penuntutan tadi yang saya jelaskan adalah dalam proses pengambilan keputusan. Berarti di sidang pengadilan pidana. Oke, cukup jelas sekali ahli atas penjelasannya dari kami cukup. Terima kasih.